Hello Eros. Gimana kabar kalian satu minggu ini? Pasti luar biasa ya Ken ya. Pasti luar biasa banget kalau kita kok. itu sudah bertemu di Sabtu yang baru lagi. Benar. Satu minggu itu rasanya cepet banget. Cepet banget ya, abis Sabtu dan Sabtu lagi ya kok ya. Padahal ada Minggu, Senin, Selasa. Tapi kayak, loh udah Sabtu lagi. Kayak cepet banget Cepet ya kok, banget, nggak kerasa. cepet banget. Oh ya kok, BTW ya, hari ini tuh kita pakai baju EOJ ya, baju samaan ya. Samaan. Pasti ini ada kode lagi kok. Benar, ada kode yang baru lagi. Jadi setelah minggu lalu, aku sama Billy kan ngasih kode yang ibadah spesial. Kita sudah mempersiapkan ibadah spesial yang EOJ 17.0 kita akan kolaborasikan dengan Christmas Celebration. Hari ini kita mau kasih kode yang baru lagi Ken. Jadi setiap tahun kalau kita mau mendekati bulan-bulan Desember, biasanya kita kan membuat baju kembaran tuh. Kembaran. Baju remaja, baju EOJ. Nah kebetulan tahun ini kan karena ada teman kita yang namanya Corona. Jadi kita masih bingung nih, kira-kira kita mau buat baju kembaran atau enggak ya? Nah, oleh karena itu di ibadah kali ini kita mau kasih informasi satu ini Ken. Iya. Kira-kira teman-teman di rumah semua mau enggak kalau tahun ini kita tetap buat baju kembaran lagi? Baju kembaran, EOJ yang EOJ. paling baru. Nah, biasanya kan kita pesen atau kita buat baju EOJ itu biasanya kita kan buat untuk paduan suara di Paduan Natal. suara Natal. Tapi kan tahun ini kita masih belum tahu nih Ken. Kira-kira kita masih bisa pakai bareng-bareng nggak ya di Iya, waktu iya. Natal? Benar. Nah, tapi tetap mengimani ya Ken ya? Mengimani sih, kalau mengimani. tetap kita bakal Betul. pakai bareng ya. Betul. Jadi tetap di ibadah ini kita mau kasih pilihan buat kalian di rumah. Jadi nanti setelah ibadah ini silakan cek Instagram kita di The Arrow of God Generation. betul. Kita akan buat polling di sana. Jadi kira-kira kalian mau atau enggak kalau kita tetap membuat Baju kembaran EOJ ya, EOJ. baju kembaran EOJ. Betul. Nah, terus kita mau kasih informasi yang baru lagi kan? Apa? Informasi yang kedua. Jadi dengar-dengar nih, Iya. banyak teman-teman kita itu yang kehambat gitu loh Ken. Kalau misalnya Kehambat. mereka itu sudah nyalakan notif lonceng notifikasi Iya. YouTube kita. Tapi mereka nggak dapat pemberitahuan kalau Notifikasi. misalnya ada video baru dari kita Ken. Nah, oleh karena itu kita mau kasih tips and trick gimana caranya. Oke. Jadi yang pertama, kalau kalian sudah subscribe YouTube channel kita, kalian harus unsubscribe dulu, Di unsubscribe dulu ya baru aku ya subscribe berarti. ulang, Hmm. baru nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa mendapatkan Notifikasi ya kalau aku kita ya. mengupload video paling baru. Betul. Kayak gitu. Oh ya, kok itu berarti Koko udah ngasih 2 informasi ya kok Betul, ya hari ini. 2 Penting informasi banget paling ya. baru. Paling baru dan baru. penting banget. Benar. Oke, kalau gitu udah dapat 2 informasi kok. Benar. Langsung aja dong kita mulai ibadah kita Oh, iya, pada hari benar. ini. Karena teman-teman di rumah itu pasti udah semangat Itu banget kok kelihatan buat loh, memulai kelihatan ibadah. loh. Mereka sudah nggak sabar kalau kita mau mulai ibadah. Gitu. Bener. Betul. Langsung aja ya kok kita mulai ibadah kita Betul. pada sore hari Kalau ini. gitu langsung saja kita mulai. Siapkan hati dan diri kalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Mari serukan namanya. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Haleluya. Serukan bersama. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Amin. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau ada. Pujikan. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will
resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Haleluya. Sebab namamu berkuasa Tuhan di bumi di surga untuk selama-lamanya. Namamu berkuasa. Hallelujah, in the name of Jesus. Come on, sing it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Kau yang berperang bagi kami Tuhan. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Serukan bersama, in Jesus' name, in Jesus' name. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, satu-satunya nama di dalam hati dan hidup kami. Saat ini kami buka hati kami Tuhan, kami berikan hidup kami Tuhan. Mari berkaryalah Tuhan saat ini. Kami percaya Kau tetap berkuasa di atas hidup kami. Kau sanggup melakukan mujizat-Mu sampai hari ini, sampai detik ini. Kami tetap percaya Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mountains are still being moved, strongholds are still being loose. Yes, we believe. Yes, we can see that wonders are still what you do. Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe. Yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need a move. We need a move. We need a move. Bodies are still being raised. Giants are still being
heart for you. We need you, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Sing miracle. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen when you move. Yes, healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Sing it with faith. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Healing is coming. Miracles happen. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. This is a move. This is a move. This is a move. Oh, this is a move. This is a move. This is a move. This is a move.
Kami percaya Kau Tuhan yang bekerja atas hidup kami, bekerja di dalam hidup kami, untuk memberikan kami masa depan, untuk memberikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, terlepas dari apapun kondisi kami saat ini, kami tahu Engkau Tuhan ada, Engkau Tuhan nyata dimanapun kami berada Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau tetap Allah yang berkuasa. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you set our heart on you. Set our heart on you. Come and do what you do. 'Cause we need a move. 'Cause we need a move. We need a move. We need a move. We need a move. We need a Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang ajaib buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat Engkau yang luar biasa, Bapa yang baik buat kami semua Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami percaya, kami juga mau naikkan doa-doa kami Tuhan. Yang pertama tentang pergumulan diselesaikan. Tuhan, kami percaya setiap pergumulan anak-anak remaja-Mu di tempat ini, kami percaya Tuhan yang tahu yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, setiap pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Engkau yang tolong. Karena kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlambat. Kami percaya semua Tuhan bahwa Engkau selalu menolong pada waktu yang tepat dengan cara yang ajaib. Kami percaya Tuhan setiap pergumulan kami boleh diselesaikan dan kami boleh mendapatkan jalan keluar yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak remaja-Mu Tuhan, supaya Tuhan mereka semua boleh diberi kekuatan Tuhan dalam segala hal Tuhan. Engkau beri kekuatan mereka semua Tuhan, dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memampukan mereka. Engkau Tuhan Allah yang memberikan suatu kekuatan yang luar biasa dari surga, supaya Tuhan anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi bintang-bintang-Mu dimanapun mereka berada dan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak muda-Mu Tuhan yang mulai jauh dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini juga Tuhan Engkau sentuh mereka semua Tuhan yang jauh dari Engkau Tuhan. Engkau jamah mereka satu persatu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau kembalikan mereka untuk setia lagi Tuhan, setia dekat dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka saat ini dijamah oleh Tuhan, dan kami melihat Tuhan, oh Tuhan yang jauh-jauh itu Tuhan akan didekatkan sama Engkau lagi Tuhan, dan boleh mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Mereka boleh mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat masa depan
yang penuh harapan buat setiap anak-anak OG di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya diberkati Tuhan. Dan kami percaya masa depan mereka Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan. Karena kami tahu kami punya Bapa yang luar biasa seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah jauh dari kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Apapun yang jadi doa buat anak-anak OG ini Tuhan, kami percaya Engkau menjawab Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, setiap perekonomian keluarga di tempat ini Tuhan, tidak ada yang kekurangan. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka semua Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu Tuhan. Kami terima berkat yang luar biasa dari Engkau. Kami terima Tuhan ide-ide kreatif yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kami dengan ide-ide yang luar biasa. Supaya kami boleh menjadi berkat, dan kami diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami serahkan Tuhan anak-anak muda-mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bentuk mereka, Engkau yang jagai mereka semua Tuhan. Dan Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau menjadi sahabat yang terbaik buat mereka semua Tuhan. Ketika iman mereka mulai lemah Tuhan, ketika mereka semua mulai capek dengan hal-hal yang lainnya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau datang pada mereka satu persatu, Engkau menilai hati mereka satu persatu, dan Engkau menjadi sahabat yang terbaik buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan mujizat-Mu buat mereka semua, dan mereka boleh tahu Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik buat hidup mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Kami lepaskan berkat, kami lepaskan mujizat, kami lepaskan anugerah yang besar dan sukacita dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do set our heart for you. Come and do what you do. 'Cause we need a move. We need a move. We need a move. We need a Shalom Eros, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan untuk cara memberikan persembahannya sangat mudah sekali. Kalian bisa memberikan dengan pembayaran digital seperti QR code di sebelah saya. Kalian bisa scan barcode ini dan bisa bayar lewat OVO, GoPay maupun Dana atau yang lainnya. Dan bagi kalian yang tidak mempunyai aplikasi ini, kalian bisa ke gereja memberikan persembahannya setiap hari pukul 8 pagi sampai 12 siang. Ya, jadi saya tunggu untuk persembahannya dan Tuhan memberkati. Sekarang kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Karena Tuhan, apapun yang kami tabur ini Tuhan, semuanya tidak pernah sia-sia. Tapi kami percaya Engkau memberikan kami berlipat kali ganda. Dan kami percaya juga Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati orang tua kami. Dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar ini merupakan isi hati-Mu dan bisa membuat kekuatan buat kami semua, dan kami boleh diberkati melalui hamba-Mu nih Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Eros, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali hari ini. Saat ini kita akan merenungkan firman bersama-sama. Sebelumnya saya akan bercerita sedikit tentang masa lalu saya. Jadi dulu, bertahun-tahun yang lalu, waktu saya masih kecil, rumah saya itu pernah kemasukan pencuri, kemalingan. Jadi ceritanya waktu itu malam-malam, tengah malam, pencuri itu masuk dari dinding sebelah rumah. Jadi dia manjat ke atap rumah tetangga saya, terus lompat masuk ke rumah saya, terus dia mengambil beberapa barang. Untungnya waktu itu yang diambil itu nggak banyak, cuma sedikit. Nah, padahal waktu itu kan masih tahun berapa ya, waktu saya masih SD. Jadi rumah saya itu nggak digembok sebenarnya, cuma diselot dari dalam gitu loh. Jadi sebenarnya kalau pencurinya tahu, dia itu bisa buka dari dalam, bisa keluar dari pagar depan.
Dia nggak perlu manjat tembok lagi buat keluar dari rumah saya. Nah, yang mau saya bahas hari ini, kenapa kok rumah bisa sampai kemalingan? Kenapa pencuri bisa sampai masuk ke dalam rumah? Jawabannya ada satu, yaitu sang pemilik rumah lengah. Maksudnya lengah gimana? Bukan berarti setiap rumah itu harus dijaga pakai satpam yang 24 jam jaga di depan rumah. Nggak mungkin kan setiap rumah ada satpamnya. Tapi yang saya maksud di sini adalah berjaga-jaga di rumah itu sendiri. Jadi setelah kejadian kemalingan, setelah pencuri itu masuk, akhirnya setiap hari rumah saya digembok. Nggak pernah sehari pun lupa buat gembok rumah kan. Nah, setelah itu selain itu juga tembok yang tadinya bisa dimasuki oleh pencuri itu akhirnya dipasang kawat duri supaya pencuri nggak bisa masuk lagi ke dalam rumah. Nah, yang saya mau bahas di sini, dalam kehidupan kita itu juga harus terus berjaga-jaga. Jangan sampai hidup kita ini kemalingan, jangan sampai hidup kita ini kemasukan pencuri. Maksudnya apa? Kita harus menjaga diri kita itu dari apa? Jadi kita harus menjaga diri kita yang pertama, kita harus bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga buat menghadapi cobaan dari si jahat. Permasalahan yang datang dari luar, cobaan yang datang dari iblis. Karena saat kita lengah, iblis akan mencobai kita habis-habisan. Seperti pencuri yang datang sewaktu-waktu. Pencuri itu kalau mau mencuri di suatu rumah ya, pencuri itu bakal mengawasi rumah itu dahulu. Jadi entah dia mengawasi rumah itu berapa hari, berapa minggu, yang pasti dia itu bakal berkeliling di sekitar rumah itu mencari celah untuk tahu kapan rumah itu kosong, kapan rumah itu bisa dimasuki, pintu mana yang bisa dibobol buat dicuri. Sama seperti pencuri, kalau kita nggak menjaga hidup kita, kalau kita nggak berjaga-jaga setiap waktu, iblis itu mengawasi hidup kita setiap waktu. Jadi iblis itu sudah mengawasi kita, mencari celah sampai kita tuh buka celah sehingga iblis bisa masuk ke dalam hidup kita dan menghancurkan hidup kita. Kita mau buka satu ayat di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini dikatakan jelas-jelas bahwa si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Jadi iblis itu setiap waktu dia itu mengawasi hidup kita, menunggu kita sampai buka celah sehingga dia bisa masuk ke hidup kita. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa jaga hidup kita buat menghindari si iblis ini? Caranya yaitu kita harus menjaga iman kita. Iman percaya kita sama Tuhan. Kita mau ibaratkan iman ini seperti pohon. Jadi pohon kalau mau tumbuh besar, kuat, pohon ini kan harus disiram, dipupuk, supaya dia bisa tumbuh kan. Sama seperti iman kita, kalau kita mau iman kita terus tumbuh, kita harus menyiram, memupuk iman kita ya dengan firman, dengan kita berdoa, dengan kita menjaga keintiman dengan Tuhan, maka iman kita itu akan semakin bertumbuh dan semakin besar. Nah, sama juga seperti pohon kalau nggak dirawat, kalau pohon ini nggak pernah disiram, maka pohon ini akan layu dan lama-lama pohon ini akan mati. Sama seperti iman kita, kalau kita nggak pernah memberi makan iman kita nggak pernah berdoa, kita nggak menjaga hidup kita sembarangan, maka hidup kita ini lama-lama iman kita ini bisa layu, bahkan kering dan mati. Jangan sampai iman kita ini kering, karena kalau iman kita kering, iman kita goyah, saat iblis datang, cobaan itu datang ke dalam hidup kita akan kalah. Karena kita nggak punya fondasi yang kuat buat mengalahkan kekuatan iblis. Tapi kalau iman kita ini terus kita tumbuhkan, kita sirami dengan firman, kita rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan, maka saat iblis datang memberikan cobaan, kita punya dasar yang kuat. Kita pasti bisa mengalahkan cobaan dengan respon yang benar dari firman Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus nanti yang akan menuntun kita buat menyelesaikan setiap permasalahan kita. Maka dari itu, kita harus selalu berjaga-jaga dalam hidup ini. Jangan sampai di waktu-waktu ini yang kita mungkin nggak bisa ketemu di gereja, mungkin kita cuma bisa ibadah secara online, nggak ada yang tahu kita masih rajin ibadah atau enggak, masih rajin baca firman atau enggak, diri kita masing-masing yang tahu. Tapi jangan sampai biarkan diri kita sampai lengah, jangan biarkan iblis mencoba masuk dalam hidup kita sedetik pun. Seperti pencuri yang akan datang ke dalam rumah, si pemilik rumah nggak tahu kapan pencuri itu datang, nggak bisa kita membiarkan rumah kita terbuka satu hari, maka pencuri akan langsung masuk. Seperti itu pekerjaan iblis, dia akan langsung masuk ketika melihat celah terbuka dalam hidup kita. Dan kalau sekarang diantara kalian ada yang mungkin imannya sedang goyah, imannya sedang kering, sedang
kurang pengharapan, jangan khawatir, jangan takut. Ini saatnya buat kalian sama-sama kita bangkitkan iman kembali, kembalikan iman kita seperti dahulu, supaya iman kita semakin bertumbuh, rajin-rajin baca firman, dengarkan firman Tuhan, banyak-banyak berdoa. Maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Karena bukan cuma iblis yang mengawasi kita. Selain iblis ada satu pribadi yang terus mengawasi hidup kita, namanya Yesus. Ketika kita kembali sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, maka Tuhan itu sudah terlebih siap buat menolong kehidupan kita. Setiap kita kembali sama Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kami terima
Hello Heroes, apakah kalian diberkati oleh firman Tuhan yang barusan saja disampaikan? Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan mendoakan teman-teman kita. Jadi saya ajak kalian semua untuk bisa tenang sejenak, kita mau mendoakan teman-teman kita. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini. Biarkan kami anak-anak muda-mu datang kepada Engkau dengan penuh kesungguhan ya Tuhan. Sehingga Engkau mendapati kami tetap mengasihi-Mu, tetap merindukan-Mu dalam momen-momen yang seperti ini. Terima kasih oleh firman-Mu kami diingatkan supaya kami tetap berjaga-jaga. Karena kami tidak mau lengah, sehingga kami tidak membuka celah bagi si iblis. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur kalau kami berkesempatan memuji dan menyembah-Mu. Kalau kami berkesempatan untuk bersyafaat bersama-sama. Tuhan, biarlah masa muda kami ini kami isi dengan Engkau Tuhan. Sehingga nanti ketika kami bertumbuh dewasa, Engkau yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami selesaikan ibadah pada sore hari ini. Dan kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menerima berkat-Mu. Sebab firman-Mu berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan padamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, hamba-Mu impartasikan sukacita surga atas hidup anak-anak muda, sehingga mereka tidak mengalami kebosanan, mereka tidak membuka celah bagi si jahat, dan mereka akan dihiburkan oleh Roh Kudus, dan mujizat-mujizat dari Tuhan akan terjadi dalam hidup mereka. Apa yang sedang mereka doakan, apa yang sedang mereka inginkan, dalam nama Yesus terjadi tepat pada waktunya. Kami adalah anak-anak muda yang punya hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita dengan serempak katakan amin. Selamat sore, selamat hari Sabtu, Tuhan memberkati.